Oke, kali ini gue mau ngebahas tentang bisnis apa sih yang besar banget profitnya. Dan lu pernah mikir nggak, bisnis apa yang cocok dan gampang dilakuin untuk sekarang ini gitu? Karena gue lihat sekarang ini banyak banget yang lagi ngerintis usaha, dan apa sih yang mereka lihat ini sebagai potensi kayak gitu. Sebelum itu, gue ada sesuatu yang spesial. Nah, kalau kalian mau tahu, jangan lupa kalian subscribe dulu channel gue ini, dan jangan lupa follow Instagram gue dan TikTok gue, sehingga nanti kalian nggak ketinggalan apa something spesial ini apa gitu. Dan kalian harus tonton video gue dari awal sampai akhir yang pastinya. Sebelum lu mulai bisnis, lu harus tahu yang namanya gimana sih cara baca peluang dan bisnis apa yang lu mau buat kayak gitu. Nih kalau gue sukanya main gini aja gampangnya. Ada target utama yang menurut gue ini bisa dibuat kayak gitu. Yang pertama ada target audience. Yang gue maksud adalah orang-orang kelas menengah ke atas, orang-orang yang kelas menengah ke bawah, dan orang-orang yang merasa kesepian. Nah, dari perkataan gue udah kebayang belum konsepnya? Dengan lu tahu karakteristik dari ketiga jenis audiens yang udah gue sebutin tadi, lu bakalan bisa dapetin ide bisnis dan lebih ngebantu riset market lu ke depannya. Jelas kalau orang kelas menengah ke atas itu mereka cuma mau mastiin kalau mereka, apa yang mereka milikin itu aman kayak gitu. Nah, bisa dipakai sama mereka doang. Intinya secure lah. Intinya mereka ini pengen yang aman-aman aja kayak gitu. Beda kalau sama orang yang ekonominya kelas menengah ke bawah. Coba lu lihat orang-orang politik dan sejenisnya itu kampanyenya paling sering ke mana. Nah, kita bisa lihat dari contoh-contohnya orang-orang di politik ini kampanyenya kelas mana gitu. Ke orang-orang kelas menengah ke bawah itu juga kemana? Karena mereka bakal jual omongan, harapan yang bisa dipercaya sama mereka. Simple as that. Udah kebayang belum? Nah, yang ketiga, orang-orang yang kesepian, coba lu pikir, apa yang mereka butuhin? Pacar, temen, kalau misal mereka nggak punya gimana? Ya, hiburan lah jawabannya kayak gitu. Mereka perlu segala bentuk hiburan. Entah itu asalnya dari sosmed doang, kayak dari kegiatan yang melibatkan mereka kayak event. Pokoknya yang mereka itu merasa nggak kesepian ketika dia pergi. Udah dapat gambaran dong sekarang. Masa nggak sih? Gue jelasin dari tadi gitu. Nah, sekarang apa yang harus lo lakuin ketika lo bisa memahami target calon audiens dari bisnis apa yang akan lo buat? Lu harus riset dan ngeplan bisnis yang lu mau jalanin kayak gimana. Misal, kalau lu ke orang-orang menengah ke atas, apa yang mereka butuhin? Orang-orang dari kalangan itu pastinya nyari aman, kenyamanan, dan pingin memperluas comfort zone mereka. Lu bisa aja coba buat bisnis tentang konsultan manajemen resiko atau layanan keamanan pribadi. Mungkin yang lebih ekstrim lagi adalah ngajakin mereka buat invest di perusahaan atau bisnis yang mau lu bentuk itu seperti apa. Mereka pasti mau asalkan ide lu ini ke depannya jauh lebih jelas gitu. Nah, kalau orang-orang yang kelas ekonomi yang menengah ke bawah, kira-kira apa yang bisa lu pikirin di sana? Kalau gua kasih harapan ke mereka lewat program-program pelatihan keterampilan, atau mungkin bisa aja nawarin produk investasi yang kecil-kecilan aja. Nggak cuma itu, mungkin lu juga bisa nawarin layanan pembiayaan untuk UMKM. Sekarang kan lagi rame. Kalau harapan mereka terpenuhi, udah pasti mereka seneng dengan bisnis lu yang mau dijalanin. Ya pokoknya asal nggak bodong aja. Kalau bodong ya jatuhnya lu bisnisnya penipuan. Oke, sekarang masuk ke what's the next step to do. Setelah lu paham akan filosofi yang gue jelasin tadi barusan, baru lu mulai bisnis lu. Caranya yang pertama, lu harus riset dulu kira-kira bisnis apa yang cocok di sekitar lu. Lu harus ngelakuin juga yang namanya market research. Pahami tentang target pasar lu dan kompetitor lu dan apa yang lagi trending sekarang. Kalau lu cuma asal mulai doang, ya nggak bakalan bisa sukses nantinya. Lu cuma mentok-mentok cuman hoki aja kayak gitu. Nah, ini pernah gue lakuin dulu waktu gue kuliah. Itu gue riset di sekitar gue ini. Zaman gue kuliah kan gue ngekos, dan di sana itu banyak tempat-tempat laundry. Sedangkan tempat laundry ya di sana itu ya laundry baju, laundry celana, ya laundry spring bed dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, gue belum lihat di sekitar situ itu ada yang namanya laundry sepatu, itu belum ada. Nah, disitulah gue di kos-kosan gue buka yang namanya laundry sepatu. Dan di situ gue antar jemput sendiri, gue cuci sendiri. Ya itulah, gue pahami dulu riset market di sekitar gue ini yang nggak ada apa. Sedangkan market gue ini anak-anak kuliahan yang pastinya mereka setiap hari pakai sepatu. Dan ketika sepatunya kotor, ya dia butuh cuci sepatu. Dan sekitar gue belum ada yang namanya
laundry sepatu. Maka dari itu waktu itu gue buka yang namanya cuci sepatu, dan itu gue cuci sendiri. Setelah lu riset juga, udah tahu nih lu mau jalan kemana, lu buatlah yang namanya plan atau rencana ke depannya buat bisnis lu ini mau dibawa kemana. Biasanya lu bikin konsep bisnis lu itu seperti apa. Ya kalau gua sih budgeting pastilah. Terus kira-kira nanti income lu berapa, operasional lu berapa, profitnya juga berapa. Ya simpelnya lu harus bisa nge-cover yang namanya operasional lu itu ke depannya mau berapa bulan gitu. Nah itu udah bisa nge-cover duluan gitu. Nah ini bisa lu manfaatin lagi teknologi yang ada sekarang. Misal kayak dari media sosial atau ads yang namanya sekarang banyak banget nih ads di media sosial secara online dan sebagainya. Setelah itu ngerencanain doang juga belum cukup. Buat plan lu ini jadi kenyataan, lu harus mempertimbangin masalah finansial buat lu mulai secara bisnisnya ini mau seperti apa. Lu juga harus nyiapin dari segi startupnya, operasionalnya, dan dari mana uang yang bakal lu pakai buat bisnis yang mau lu jalanin. Startup cost, simpelnya tuh kayak ntar isinya kayak equipment dan supplies yang bakal lu pakai di bisnis lu. Gua kasih contoh, kalau lu mau bikin UMKM cafe, pastinya lu butuh yang namanya hubungan dengan alat dapur. Nah, itu bisa masuk ke equipment dan supplies. Bikin bisnis juga perlu yang namanya legalitas dan gaji buat pekerja lu nantinya. Kalau memang lu pingin lancar banget jalannya, coba lu hire bisnis konsultan biar nggak repot-repot ngurusin legalitas dan gajinya mau seperti apa. Tapi kalau lu masih menengah ke bawah secara bisnisnya, ya lu belajar dari orang-orang, mungkin lu bisa belajar dari YouTube, atau lu juga sekarang bisa pakai ChatGPT, AI, apa semuanya itu bisa membantu mempermudah secara legalitas dan secara operasionalnya, perhitungannya seperti apa, itu udah gampang banget lah. Lu tinggal bikin aja di prompt-nya gimana caranya budgeting sebuah bisnis. Kayak gue tadi ya, laundry sepatu, apa aja keperluan alatnya dan sebagainya, mungkin pekerjanya gajinya berapa dan sebagainya. Nah itu udah ngebantu banget sekarang ini dengan kemajuan teknologi, lu bisa menggunakan AI. Dan lu juga harus mempertimbangin ntar budgeting secara marketingnya ini mau lu bawa kemana, logo desain dari bisnis lu misalnya. Terus habis itu kalau lu mau ngembangin lagi secara websitenya, lu mau pakai website seperti apa, dan campaign-nya yang bakal lu lakuin ini mau seperti apa juga. Lu juga harus mikirin inventory atau persediaan barangnya, teknologi yang bakalan lu pakai buat analisis pasar lu nantinya, sama fasilitas yang akan lu pakai atau lu buat ke depannya. Ya sekarang dari mana uangnya? Lu, kalau gua ya, sebelum gua melakukan bisnis, dari itu ya gua ngumpulin tabungan dari dulu, kan masih dikasih orang tua ya buat jajan dan sebagainya, ya gue tabungin buat gue bikin sebuah bisnis. Kalau lu nggak ada dari situ ya lu bisa kerja dulu gitu. Jangan sampai lu ngutang buat sebuah bisnis, itu kalau menurut gue nggak banget sih, karena ngutang ini udah membuat hole atau membuat lubang di dalam hidup lu. Setelah itu lu lakuin secara bisnis, pasti pikiran lu juga nggak akan bisa stabil, atau pikiran lu nggak bisa secara fresh ketika lu pakai uang dingin untuk menjalani sebuah bisnis lu nanti ke depannya. Dan di sini gue nggak bakal nyaranin kalian semua buat ngutang, karena ini ntar bakalan mempersulit lu kalau misal di luar dari jangkauan lu ke depannya. Jadi jangan pernah lu ngelakuin utang. Nah selanjutnya, lu harus tentuin juga setup operasionalnya. Lokasi bisnis lu, ntar mau ada secara fisiknya atau cuma sekedar online aja, lu harus tentuin juga. Terus gimana caranya bikin bisnis lu ini menarik? Jelas, lu harus bikin yang namanya koneksi. Bikinlah kayak vendor atau supplier biar bisa bisnis lu ini semakin rame. Kalau gua dulu mainannya cuma mainan sosmed ya, kalau gua bikin laundry sepatu itu. Nah, kalau udah ngelakuin semua hal yang gua sampein tadi, ini waktunya lu ngebentuk tim yang bisa ngebantu bisnis lu ini grow up secara maksimal. Dan nggak mungkin kan kalau lu mau bikin bisnis itu jalan sendirian. Ini waktunya lu hiring staff yang relevan sama apa yang lu butuhin. Siapin pelatihan buat mereka dan bentuk company culture buat lingkungan kerja lu bisa nyambung sama kayak nilai yang mau lu bawa nanti ke depannya. Ibaratnya lu harus transfer knowledge apa yang ada di pikiran lu sehingga ngebawa bisnis lu ini maju untuk ke depannya, dan
knowledge lu ini harus lu transfer ke beberapa karyawan lu, bahkan ke semua karyawan lu, sehingga karyawan lu ini tahu misi dari sebuah bisnis ini itu mau lu bawa kemana. Nah selanjutnya, kalau lu udah punya budget, tempat juga udah ready, tim juga udah ready, saatnya lu branding bisnis lu jauh lebih luas. Promosiin logo brand lu, tagline dari sebuah bisnis lu, dan konsistensi desain yang bakal lu pakai ke depannya. Ibaratnya ketika lu bikin bisnis itu, lu harus tentuin dulu brand guideline dari sebuah bisnis lu ini mau lu bawa kemana. Terus setelah itu lu buat website, sosmed, dan pertimbangan juga SEO strategi. Nah ini gue jelasin, SEO strategi intinya biar bisnis lu itu muncul dan terus paling atas ketika orang-orang cari sesuatu yang berkaitan sama bisnis lu nanti ke depannya. Kalau perlu, lu juga bisa gunain ads. Coba partneran sama influencer atau bisnis yang lainnya. Hitung-hitung sekalian juga bisa nambah koneksi. Setelah bisnis lu jalan, lu harus rutin ngelakuin investasi buat bisnis lu bisa jalan nanti ke depannya. Monitoring atau pantau dari hasil penjualan jasa atau produk yang lu tawarin. Feedback dari customer lu seperti apa dan ada profitnya atau enggak. Itu juga harus lu pastiin. Ini lu harus perhatiin biar lu bisa improve buat ke depannya. Ingat, lu juga harus punya plan kalau lu ngadepin masalah yang tiba-tiba muncul. Lu harus pinter-pinter dengan yang namanya manajemen resiko yang ada, biar nggak cuma kaget doang, tapi udah siap ngadepin masalah ke depannya. Nah, gue udah nyaranin dari depan tadi bisnis-bisnis apa yang cocok lu jalanin, sesuai target audiens yang akan lu targetin ini mau seperti apa. Perlu gue tegesin lagi, kalau mau jualan sesuatu ke orang kaya, jual yang namanya rasa ketakutan, atau mereka ini pengen yang nyaman-nyaman aja. Kalau lu mau jual ke orang-orang yang miskin atau orang-orang menengah ke bawah, lu harus jual yang namanya harapan. Kalau lu mau jual sesuatu ke orang kesepian, lu jual yang namanya hiburan. Lu bisa bikin event, lu bisa bikin konten di sosmed dan sebagainya. Gak ribet, karena memang kenyataannya kayak gitu. Nah, tadi di awal video gue udah janjiin sesuatu buat kalian semua. Caranya gampang banget. Gue di sini mau bagi-bagi Rp200.000 buat 2 tercepat yang nonton video gua kali ini. Caranya gampang banget dengan cara nge-screenshot video gua kali ini. Terus setelah itu tag gua di story Instagram kalian. Dan jangan lupa lu harus pastiin udah nge-follow Instagram gua, udah subscribe YouTube gua, dan udah follow TikTok gua. Dan ketika lu nggak mau ketinggalan, jangan lupa juga hidupin lonceng yang ada di bawah sini. Semoga kalian bisa dapetin Rp200.000 buat kalian semua. Dan thank you semua udah tonton video kali ini. Gua Hida di sini, signing out dan thank you.